Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini atau malam ini saya bisa bertemu dengan kalian semua. We can meet together here, and the aims why that I ask you guys here to join this meeting, because do you mind please try to mute your audio first? Akbar, mute semua audionya dulu, silakan Akbar. Mute semua audionya. Ya. Ada suara orang jualan nasi goreng dan lain sebagainya, itu jadi gimana itu ya. Ya. Oke. Thank you very much Akbar. Oke. Alhamdulillah, here today we can meet for the first time, I guess, with some of you, after several months that I haven't seen you guys at all, and today here our meeting will be about your guys' preparation to register for your thesis exam, and as you guys already understand, the deadline for your thesis exam will be on July 31. To the 1st of July, that will be the deadline, so you guys can graduate from this university this year. Jadi dari awal tadi ketika kita masih menunggu yang lain, saya sudah kemukakan ke kalian semua, untuk yang masih mempunyai keinginan untuk bisa wisuda tahun ini, kalian masih mempunyai waktu, insya Allah kurang lebih 6 hari saja. So 6 days only. That's all that you guys will have to do the thesis register. So you can get your thesis examination on August, Jadi 6 hari ini saya sangat berharap kepada kalian semua, untuk bisa melengkapi, untuk bisa mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan, karena sekali lagi untuk yang pendaftaran sidang tesis kalian itu ada banyak sekali persyaratannya, dan rata-rata yang sudah hadir hari ini itu alhamdulillah sudah ujian kompre semua. Ujian kompre itu juga merupakan salah satu persyaratannya, itu berarti kalian sudah melewati satu persyaratan. Kemudian untuk yang TOEFL-nya, untuk TOEFL itu kita sudah diskon sebenarnya dari yang tadinya harusnya 500 menjadi 450 saja, dan itu terbilang cukup rendah bagi kita yang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian tadi saya sudah tanyakan ke Miss Lydia, untuk yang ini alhamdulillah tadi rata-rata yang sudah ikut tes kemarin itu sudah mencukupi semua kalau tidak salah, sudah Reka, Daisy, itu sudah mencukupi semua, sehingga persyaratan terkait dengan nilai TOEFL berarti sudah di tangan kalian,
ya, kompre sudah, kemudian selanjutnya nilai TOEFL juga sudah, ya. Kemudian persyaratan lainnya ini yang sangat-sangat saya khawatirkan sebenarnya terkait dengan publikasi jurnal, ya. Untuk yang publikasi jurnal ini yang sudah oke ya di antara kalian semua yang akan segera untuk daftar sidang skripsi itu yang saya tahu hanya beberapa saja ya. Dan yang lain saya sangat berharap untuk segera bisa mengurus LOE-nya saja terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Ya, letter of acceptance dari jurnal tujuan kalian. Jadi tidak perlu langsung segera dipublish bulan ini atau bulan depan, asalkan kalian sudah memiliki letter of acceptance-nya. Jadi kalau kalian sudah memiliki LOE-nya itu, maka kalian berarti sudah terlewat, sudah bebas terkait dengan persyaratan untuk yang publikasi jurnal. Karena dengan LOE itu nanti dijadikan sebagai bukti bahwasanya paper kalian akan diterbitkan pada bulan apa, terserah, tidak apa-apa. Ya. Kalau yang tadinya dari tahun kemarin kan saya sudah ingatkan ke kalian, yang paling lama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan itu adalah jurnal. Makanya saya akan minta kalian dari akhir tahun 2019 kalau tidak salah. Ya. Dan sekarang ini sudah bulan 7, sebentar lagi udah bulan 8. Harusnya kalau misalnya kalian mengikuti saran saya dari Desember 2019 tersebut sudah mengikuti terkait dengan tahapan publikasi, ya, paling tidak sekarang sebenarnya harusnya sudah terbit, sudah publish, ya. Dan ini lagi-lagi kita menurunkan persyaratannya. Menurunkan dalam artian saya hanya meminta LOE-nya saja, ya. Jadi ada letter of acceptance yang dikeluarkan oleh jurnal tujuan kalian. Jadi itu sebagai jaminan bahwasanya nanti kalian akan menerbitkan paper kalian. Terserah mau bulan apa. Yang penting sudah ada LOE-nya. Itu ya. Kemudian terkait dengan publikasi jurnal sudah, persyaratan lainnya juga terkait dengan kalian masih ingat dulu ketika di grup kalian saya sudah share terkait dengan SK Rektor 605 atau 606 kalau tidak salah mengenai credit point. Kalian masih ingat itu? Ya. Credit point itu juga merupakan salah satu persyaratan yang harus kalian penuhi. Ya, credit point yang kalau misalnya ingin segera sidang skripsi harus mencapai poinnya sekian-sekian. Ya, itu silakan mulai dari sekarang, sertifikat segala macam, penghargaan apapun itu, kemudian tanda bukti misalnya mengikuti kegiatan sebagai panitia, sebagai peserta, sebagai apapun itu yang ada nilai kumnya, silakan mulai dari sekarang itu dikumpulkan. Ya. Kemudian selain terkait dengan edaran Rektor 605 atau 606 tersebut, persyaratan lainnya yang utama juga tentunya kalian harus secepatnya mendapatkan ACC sidang dari saya. Ya, itu makanya saya bilang kemarin saya kemukakan ke teman-teman kalian ini yang akan segera daftar sidang, segera datang ke saya sehingga saya bisa tanda tangan untuk nilai kalian, tanda tangan untuk surat plagiasi, pokoknya kelengkapan, ya, sehingga
semua terkait dengan dokumen-dokumen tersebut kalian sudah selesai. Jadi tinggal dikirimkan saja, tinggal di-upload nanti ketika mendaftar sidang, karena untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali bukti fisik segala macam. Tapi kalau untuk yang sekarang, insya Allah nantinya kalian akan mendaftar sidang skripsi itu full online melalui e-kampus. Ya, jadi nanti kalian akan mendaftar melalui e-kampus. Sudah ada yang melihat persyaratannya semuanya? Belum? Sudah ada atau belum? Sudah, Sir. Udah. Oke, jadi silakan kalian sudah Belum, lihat Mister, belum. belum? Iya, jadi silakan yang belum itu kalian harus lihat apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian bisa mendaftar secara online. Jadi tidak lagi harus membawa berkas segala macam ke sana kemari, tapi cukup dengan melalui e-kampus saja. Ya. Dan selain pendaftaran yang tadi secara online, kemudian kemarin saya sudah kemukakan ke siapa yang kemarin yang ke kampus itu ada Daisy, kalau nggak salah ada Daisy, ada Anissa, ada Faris, sama satu lagi Reka kalau tidak salah ya. Insya Allah, atau yang Leni, Dini, sama Ami mungkin ya. Saya sampaikan kemarin bahwasanya untuk yang sidang, insya Allah nanti akan kita upayakan nanti tetap kalian itu sidang skripsinya itu langsung di kampus, tapi eksklusif satu persatu ya. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan, di dalam kelas itu nanti hanya ada penguji saja, 2 atau 3 penguji, kemudian kalian akan masuk satu persatu. Sebelum masuk nanti disemprot-semprot dulu semuanya, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya nanti tetap kalian akan sidang skripsi itu secara langsung. Dan untuk kalian atau nanti untuk adik-adik kelas kalian yang ingin menonton terkait dengan sidang skripsi, nantinya kita akan langsung live streaming dari YouTube channel Prodi kita. Ya, jadi langsung nanti ketika misalnya akan minta tanda tangan ini, jadi di video streaming yang ada di YouTube channel kita nanti akan ada kelihatan namanya. Oh ya, ini gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk alternatif kita agar teman-temanmu yang ingin nonton itu nanti bisa langsung melalui streaming YouTube. Dan karena streaming YouTube, maka ketika kalian sidang, berbeda halnya dengan ketika kalian sidang secara ketika sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi paling yang menonton hanya berapa? Taruhlah paling banyak 20 orang ya. Tapi kalau besok ketika sidang yang ini, kalau misalnya Daisy punya subscriber sampai 500 sampai 1000, berarti ada ribuan orang yang akan nontonin Daisy. Jadi bebannya lebih berasa gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian hal lainnya, oh iya, saya kemarin itu dapat keluhan dari Nabila. Selain Nabila ada juga dari siapa ya? Dari Dini kalau tidak salah, ya, yang ikut kompre kemarin ketika mendownload sertifikatnya itu dinyatakan tidak lulus, ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kemarin itu teknisinya sudah memberikan informasi bahwasanya sudah normal, jadi sudah bisa didownload terkait dengan keterangan untuk yang lulus komprenya, ya. Jadi mudah-mudahan di antara kalian semua di sini
sudah mendownload sertifikat kelulusan mengikuti ujian komprenya. Kemudian di antara semua peserta kompre yang sudah mengikuti ujian kompre itu masih ada banyak yang belum saya keluarkan nilainya, ya. Jadi harap maklum kalau belum mengeluarkan kalau belum saya mengeluarkan nilai, itu tandanya tugas yang saya berikan itu belum kalian laksanakan, ya. Jadi kalau yang sudah keluar dengan cepat itu berarti alhamdulillah tugasnya sudah selesai dan memang niat gitu. Jadi langsung saya keluarkan nilainya, ya. Kemudian hal lainnya yang ingin saya sampaikan juga, saya berharap, ya, saya minta tolong sama kalian semua yang mempunyai keinginan untuk bisa ikut sidang bulan Agustus, silahkan 6 hari ke depan ini kalian manfaatkan waktu seefektif mungkin, ya. Malam mingguannya kalau bisa di ini dulu lah, pending dulu ya. Maksudnya jangan pacaran terus-terusan dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah daftar silakan, tidak apa-apa ya. Kemudian selain itu, selain benar-benar harus bisa membuat 6 hari ini berharga, maka mulai hari Minggu besok ya, kalian silahkan buat listnya apa yang harus kalian lakukan agar sebelum tanggal 31 Juli itu sudah bisa untuk daftar sidang skripsi, ya. Hari Minggu misalnya besok itu apa yang akan kalian lakukan, ya. Kemudian selanjutnya hari Senin. Hari Senin itu insya Allah saya ada, ya. Saya ada di kampus. Bagi yang ingin mendapatkan ACC sidang, bagi yang ingin mendapatkan ACC untuk plagiasi dan lain sebagainya, yang membutuhkan tanda tangan saya silahkan datang ke kampus. Insya Allah saya ada di kampus dari pagi, tidak seperti yang kemarin, ya. Jadi silahkan kalau yang butuh saya untuk menandatangani dokumen terkait dengan transkrip nilai dan sebagainya, silahkan datang pada hari Senin, ya. Kemudian kalau hari Senin berarti berapa hari lagi yang tersisa detik-detik untuk bisa daftar ini? 2 hari, Aryani 2 hari. Oke, kalau hari Senin itu tanggal berapa? Senin tanggal berapa? Tanggal 27. 27. Oke, Senin itu tanggal 27 ya. Berarti kalian punya waktu 4 hari lagi untuk bisa mendaftar sidang skripsi. Alhamdulillah akhirnya presiden kita sudah bergabung ya, Hanan Mukafa ya. Oke. Hari Senin itu tersisa 4 hari. Pokoknya silakan, target yang ingin kalian capai pada hari Senin itu apa? Misalnya hari Senin sudah harus dapat LOE, maka pada hari Senin itu gimana caranya silakan harus mendapatkan LOE. Ya. Atau pada hari Senin misalnya kalian silahkan melengkapi persyaratan-persyaratan lain yang sekiranya kalian masih kurang. Ya, itu untuk yang hari Senin. Kemudian untuk yang hari Selasa berarti sudah semakin mendekati ke akhir. Silahkan untuk hari Selasa itu kalian buat listnya semua terlebih dahulu terkait dengan persyaratan-persyaratan sidang skripsi. Kemudian mana sajakah yang bisa segera kalian lengkapi dan mana yang belum. Ya, itu untuk yang hari Selasa. Kemudian untuk yang hari Rabu berarti sudah tanggal berapa? 29 atau 30? Rabu? 29.
Oke, Rabu sudah 29 ya. Kemudian di hari Rabu ini saya berharap semua persyaratan sudah lengkap semua ya. Jadi terkait dengan transkrip nilai, ACC sidang, kemudian nilai tupel dan lain pokoknya semuanya sudah harus lengkap semua di hari Rabu. Dan selanjutnya pada hari Kamis, itu Kamis itu tanggal 30, saya sangat berharap semuanya akan mendaftar sidang skripsi itu pada tanggal 30 Juli. Ya. Kenapa saya berharap kalian bisa mendaftar pada 30 Juli? Karena tanggal 31 itu merupakan hari apa 31 itu? Idul Adha. Jumat. Idul Adha. Idul Adha. Ya, karena Idul Adha. iya, iya. Karena hari Jumat itu merupakan hari raya Idul Adha, kalian itu gunakan untuk motong kambing, untuk bakar sate dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengganggu kehikmatan kalian, kemudian kebersamaan kalian dengan keluarga. Oleh karena itu, pokoknya mulai sekarang silakan ditulis di kamarnya masing-masing, di bukumu masing-masing semuanya ya, yang akan kamu lihat terus. Kamis pokoknya semua persyaratan itu sudah harus lengkap dan Kamis sudah bisa mendaftar melalui e-kampus. Sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas ya semuanya. Tadi saya kira sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Kemudian setelah apa yang saya sampaikan tadi, saya juga ingin menghimbau di sini kepada beberapa teman-teman kalian yang sangat saya rindukan ya, sangat saya nanti-nanti kehadirannya di kampus ya. Di sini ada Aryani, saya nggak pernah ketemu sama Aryani sama sekali di kampus. Oci juga saya tidak pernah ketemu sama Oci. Dewi Aulia juga nggak tahu gimana kabarnya ya. Kemudian di slide keduanya siapa lagi? Sania, itu juga Sania juga saya tidak pernah ketemu sama Sania. Rara juga ini ya, Mutiara Nurul Humaira Hidayat. Ya Allah, ini apa kabarnya sekarang? Saya nggak tahu kabarnya gimana. Ya, kalau bisa yang tadi saya sebutin semua itu segeralah ke kampus. Ketemu saya hari Senin ya, agar kita bisa berdiskusi, kemudian ngobrol terkait dengan apa sih yang kalian inginkan. Kenapa kok sampai sekarang masih terlena dengan kesibukan kalian sendiri ya. Jadi pokoknya saya tunggu ya yang tadi saya sebutin semua namanya ya. Tania Syakira, ada Aryani, kemudian ada Rara, Hania juga ya. Hania saya tidak pernah lihat Hania. Padahal Hania rumahnya kan deket banget sama kampus ya. Di atas katanya kalau nggak salah ya rumahnya. Kemudian siapa lagi ya? Saya kira oh iya Oci Atika ya, Oci segera ya Oci ya. Kalau bisa silakan ke kampus nanti. Oke, kemudian selain itu yang sudah sangat lengkap persyaratannya ya. Ini akan saya kemukakan ke kalian juga biar kalian termotivasi. Itu yang akan segera sidang, yang akan segera daftar sidang karena persyaratan semuanya sudah hampir lengkap. Di sini ada Reski Fauziah, itu alhamdulillah dari awal itu sudah ini sekali persyaratannya. Kemudian juga ada Karimah, tapi saya tidak tahu kenapa Karimah kok tidak bergabung dengan kita hari ini. Karimah, kemudian Reka juga alhamdulillah itu sudah hampir lengkap semua ya, jadi tinggal eksekusi saja nanti untuk segera daftar. Kemudian juga ada Lulu juga iya. Kemudian Nabila, saya kurang tahu sampai sekarang sudah dapatkan LOE apa belum Nabila.
kemudian begitu juga Dini ya. Jadi insya Allah akan banyak teman-teman kalian yang sudah melengkapi beragam persyaratan yang ada untuk bisa daftar sidang skripsi. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian setelah ini saya akan buka sesi, jadi semuanya akan saya berikan kesempatan untuk berbicara. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang sekiranya masih belum jelas terkait dengan proses, terkait dengan prosedur untuk daftar sidang. Ya. Afif juga merupakan salah satu salah satu mahasiswa yang luar biasa sekali Afif ya. Jadi intens sekali komunikasinya dengan saya. Kemudian ketika ada hal-hal yang perlu saya tanda tangani itu kita sudah janjian jauh-jauh hari ya. Jadi mudah-mudahan nanti Afif, kemudian Hanan juga nanti, Akbar ya ditunggu ya, biar nanti segera bisa daftar sidang skripsi. Oke, silakan akan saya berikan kesempatan kepada kalian semua untuk silakan kemukakan apa yang kalian ingin tanyakan, komentari atau apapun itu. Silakan. Oke, karena tidak ada yang mau, akan saya tunjuk satu persatu kalau gitu ya. Silakan. Ada yang mau, silakan. Ada yang mau atau tidak? Silakan. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas yang saya sampaikan tadi? Sudah cukup jelas atau belum? Sudah cukup jelas atau belum? Sudah cukup jelas atau belum? Cukup jelas. Cukup jelas tuh. Ya. Ari Wiranti. Ari, kamu mau daftar sidang kapan? Tanda tangan ACC sidang belum, ya kan? Tanggal 30, ya, Sir. Terus nanti kalau misalnya saya selesai setelah tanggal itu gimana, Sir? Apa akan ada gelombang kedua buat sidangnya? Tadi di awal saya sudah kemukakan untuk yang ingin wisuda tahun ini itu kita akan buka pendaftarannya hanya sampai 31 Juli ya. Jadi kalau misalnya untuk yang tidak bisa mendaftar sampai 31 Juli berarti mau tidak mau nanti tahun depan ya. Dan saya tidak mau kalau kalian sidangnya itu tahun depan. Saya ingin kalian semua segera bisa sidang di tahun ini, di bulan Agustus. Silakan, Hanan sepertinya sudah menghidupkan ininya, audionya gimana Hanan? Ada yang ingin dikemukakan? Ini Mister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, langsung saja Mister. Saya kira pendaftaran sidang skripsinya diundur gitu karena kan kita terdampak pandemi COVID-19 gitu. Artinya konsep atau apapun itu yang sudah kita rencanakan itu kan otomatis berubah 180 derajat gitu, Mister. Kita harus memikirkan kembali apa metodenya yang harusnya kita bisa turun bulan Maret April gitu kan, bisa turun penelitian, ternyata banyak yang menunda atau bahkan mengubah metode itu kan membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali gitu, Mister. Nah, saya mungkin saya ucapkan selamat yang akan segera melakukan sidang ya, bukan berarti yang belum mendaftarkan sidang itu nggak berusaha gitu. Saya rasa kita semua berusaha, cuma mungkin ada yang sudah lebih dulu, ada yang sedang menyusul gitu Mister. Nah, kira-kira adakah kebijakan dari kampus, baik itu dari Warik 1, terus naik nanti ke Warik 1 untuk nantinya ada keringanan untuk menerima pendaftaran setelah tanggal 31 Juli gitu, Mister. Kalau misalnya memang ada, kami bersyukur yang mungkin belum bisa mendaftar di 31. Kalau memangnya tidak ada pendaftaran sidang setelah tanggal 31, kami harapkan
agar ada gitu Mister, karena kan kita nggak mau, kami pun maunya semuanya tahun ini bisa lulus gitu, tahun ini bisa sidang, karena kan nggak mau juga lama-lama di kampus gitu, Mister. Nanti jadi penunggu kampus gitu, atau bahkan menyumbang uang yang terlalu banyak ke kampus gitu. Mister. Jadi itu sih Mister. Begitu aja ya. Oke. Iya, harapan saya semoga ada keringanan hati, daikan hati, baik itu dari Mister, Wadik 1 maupun Wadik 1, agar kiranya yang belum bisa mendaftar pada saat tanggal 31 Juli itu bisa mendaftarkan kembali mungkin di pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Sekian, terima kasih Mister, mungkin aspirasi dari kami bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanan Mukafa tuh. Kalau presiden, mantan presiden yang bertanya memang berbeda ya. Jadi pertanyaannya Hanan saya kira mewakili mungkin juga teman-temannya yang lain. Langsung saja akan saya jawab Hanan terkait dengan kebijakan apakah nanti akan ada gelombang kedua ya, akan bisa melakukan pendaftaran atau tidak. Sampai detik ini, sampai malam ini itu masih belum ada kebijakan. Kemarin ketika kami para Kaprodi, kemudian ada juga Pak Imam, ada Wakil Dekan, sempat ngobrol-ngobrol di kampus terkait dengan kondisi kita yang sekarang, apakah akan ada kebijakan nanti dari pihak ya tentunya rektor nanti kan yang akan mengeluarkan kebijakan tentang misalnya ada toleransi ya, misalnya akan ada pengunduran, tapi ya jawaban dari ini kemarin rata-rata masih belum ada ya, belum ada kebijakan. Kenapa belum ada? Karena kebijakan yang dijalankan oleh universitas itu kan pastinya dari Kemenristek-Dikti. Dan sampai sekarang di Kemenristek-Dikti itu masih belum ada edaran yang membuka terkait dengan kelonggaran untuk pelaporan. Ya, jadi ada istilahnya pelaporan. Kalau kalian yang ikut nanti sidang di bulan Agustus, maka otomatis ikut dilaporkan nanti ke kementerian. Jadi semuanya itu sudah masuk pada kebijakan tertinggi gitu ya di kementerian gitu. Kemudian kemarin ada salah satu pimpinan yang mempunyai kenalan ya di LL Dikti ya. LL Dikti itu langsung Muhammadiyah, Mister. Ya, langsung Muhammadiyah, ya, langsung menanyakan gitu ke Kopertis, kemudian juga langsung ke Kemenristek Dikti ditanyakan itu apakah sudah ada kebijakankah yang bisa mengakomodir para mahasiswa kita sehingga nantinya akan ada pelonggaran, akan ada penundaan ya untuk bisa mendaftar sidang. Tapi jawabannya sampai sekarang kebijakan tersebut masih belum ada. Jujur Hanan dan teman-teman semuanya yang lain, saya juga berharap demikian. Ya, saya juga berharap demikian. Percaya, maksudnya saya ingin semuanya bisa terakomodir. Ya, kalau misalnya tidak bisa mendaftar terakhir bulan Juli ini, saya sangat berharap akan ada kebijakan yang nantinya membolehkan untuk daftar Agustus. Tapi sekali lagi kita tidak bisa melangkahi yang membuat aturan. Jadi pedoman kita dari sana. Saya kira seperti itu ya, Hanan Mukafa, terkait dengan yang kamu tanyakan ya. Iya. Jadi level Kaprodi itu Hanan, ya level Kaprodi itu Hanan. Jadi bukan yang memutuskan terkait dengan kebijakan. Ya. Iya. Tapi kalau kami itu hanyalah orang-orang yang pelaksana ya. Jadi yang melaksanakan apa yang dititahkan lah dari rektorat, setelah dari rektorat, dari fakultas, dari wakil dekan, baru lakukan. Begitu Hanan ya. Ya, saya berharap stakeholder terkait bisa lah bisa berbaik hati untuk memberikan kebijakan terkait dengan misalnya pendaftaran sidang gelombang 2. Itu sih harapan saya, Mister. Sembari nanti di LL Dikti, PP Muhammadiyah khususnya ya, karena Muhammadiyah kan sudah menarik diri dari Kemendikbud, terkhususnya POP itu ya. Ya, saya berharap
setelah PP Muhammadiyah dan yang menarik diri dari Kemendikbud, artinya mungkin dari PLL Dikti Muhammadiyah punya kebijakan sendiri terkait dengan pengunduran atau adanya gelombang 2 terkait dengan daftar sidang. Karena saya yakin teman-teman saya, Mister, itu ada yang mau bulan Agustus sudah mau penelitian, atau ada yang sedang di tengah jalan gitu, sedang penelitian, dan mungkin di Agustus ada yang mau mulai penelitian sih. Harapannya itu sih, Mister. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, teman-teman semua, saya juga ingin ya, sekali lagi saya sangat mengharapkan akan ada nantinya kebijakan. Tapi sekali lagi, kalau untuk yang level Kaprodi itu levelnya pelaksana. Jadi bukan yang menentukan kebijakan strategis terkait dengan boleh tidaknya atau bisa tidaknya nanti akan ada gelombang kedua dan lain sebagainya. Begitu ya. Terima kasih banyak Hanan Mukapa. Saya kira pertanyaan teman-temannya tadi sudah tercover semua sama pertanyaannya Hanan ya, saya kira ya. Kemudian yang lain ada yang ingin disampaikan? Yang lain silakan. Aldi, ada yang ingin disampaikan? Reka, Desi? Atau sudah ngantuk semua, mau segera tidur semua, jangan-jangan. Ngantuk, Sir. Malam minggu kan, Mister. Malam minggu ini, Mister. Si Malam Akbar minggu. ditungguin sama pacarnya katanya, Mister. Oh Mau gitu jalan ya? atau? Enggak, tadi ada yang ini kok, ada yang sama pacarnya kok di sini tadi, nggak apa-apa tapi ya. Jadi biar pacarnya juga dengar, sehingga bisa memberikan motivasi untuk segera itu ya. Kemudian ada yang sudah tunangan, nih kalian udah ucapin selamat nggak sama yang udah tunangan di sini? Tuh. Yang saya bilang tambah gendut tadi itu ya, tambah gendut ternyata di tunangan, berarti karena semakin berbahagia ya. Lagi ditutup mukanya tuh, Mister. Oh iya, langsung ditutup. Nabila silakan. Ini audionya siapa ya? Nabila, ada yang ingin disampaikan? Nabila kemarin padahal ketika japri saya kan banyak yang ditanyakan. Mungkin Nabila bisa menanyakan kembali di sini sehingga saya bisa jelaskan ke teman-temannya yang lain. Silakan, Nabila. Tidak ada. Oke ya sudah. Saya mewakili Nabila ya, ingin memberikan informasi kepada kalian terkait dengan alternatif ya, alternatif penelitian yang bisa kalian lakukan ketika masa pandemi ini. Ya. Jadi, untuk penelitian yang bisa kalian lakukan selama masa pandemi ini sebenarnya ada banyak sekali penelitian. Ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, tiap-tiap judul penelitian yang kalian miliki tersebut, itu tinggal kalian alihkan dengan aplikasi yang bisa mensupport kalian untuk melakukan penelitian. Kemarin Leni, Dini, dan ada siapa? Ami itu sudah saya berikan penjelasan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai jalan ya, lagi sudah mulai fokus lagi untuk mengerjakan ininya, penelitiannya ya. Jadi sekali lagi misalnya terkait dengan PTK kemarin apa tadi ya? Akbar bertanya, kemudian dokumentasi saya bagaimana, Sir, terkait dengan ini, proses penelitian ini nih. Nah, jadi langsung saya tanyakan ke Akbar, kamu penelitiannya ketika ini menggunakan apa? Misalnya menggunakan Zoom, berarti yang jadi dokumentasinya adalah rekaman Zoom ketika melakukan proses pembelajaran. Ketika kalian mengajar menggunakan Zoom, maka itu yang kalian rekam dan itu dijadikan sebagai dokumentasinya. Kalau misalnya Akbar ya katanya dia menggunakan WA ketika mengajar, ya silakan. Berarti rekaman interaksi, rekaman apa sajakah yang diperbincangkan, apa sajakah yang kalian diskusikan di dalam WA itu masuk ke dalam dokumentasi. Ya. Jadi kalian bisa melakukan penelitian apapun itu dengan judul-judul kalian yang kemarin itu
asalkan setting penelitiannya itu kalian ubah ya. Jadi yang tadinya misalnya ke sekolah langsung secara konvensional face to face dengan siswa, tapi sekarang kalian ubah itu menjadi model pembelajaran secara online. Kalian bisa menggunakan banyak sekali aplikasi, ada Skype, ada Jitsi, ya, kemudian ada Zoom, ada Google Meet, ya, ada Microsoft Teams dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Atau kalau misalnya kalian keberatan untuk menggunakan beragam aplikasi tersebut, maka alternatif yang bisa kalian lakukan, kalian bisa meniru yang dilakukan oleh Lulu. Ya, Lulu waktu itu ketika akan melakukan penelitiannya, saya sudah sampaikan, ya, bukan hanya Lulu yang saya informasikan waktu itu. Saya infokan juga ke teman-teman kalian yang lain. Jadi silahkan mengumpulkan anak-anak SMP atau SMA yang ada di lingkungan kalian. Ya. Dan itu kalian bisa jadikan sebagai siswa-siswa kalian. Itu tidak apa-apa. Ya. Itu sebagai salah satu alternatif agar penelitian kalian itu tetap bisa berjalan. Ya. Itu yang ditanyakan oleh Nabila tadi. Nabila sepertinya sudah ngantuk sekali. Ya. Yang lain ada hal lainnya kah yang ingin kalian sampaikan? Karena kalau tidak ada... Depi, katanya mau nanya tuh, Depi. Siapa? Devi, oh ya Devi. Devi bagaimana Devi? Lu. Enggak, Sir. Enggak. Ngaco lu. Oh ya, Kondila, adakah Kondila? Nggak ada Kondila? Oh iya, kalau Kondila mah nggak usah ditanyain ya, dia mah pikirannya udah mau nikah pikirannya. Kondila mau nikah dulu, Sir. Iya, nikah dulu. Kemudian Leni, adakah yang ingin dikemukakan? Kemarin kan Leni ke kampus sama Ami. Oke, gimana? Sudah ada pencerahan kah atau malah tambah ini? Silakan, Leni. Nggak ada, Mister. Kenapa? Nggak ada, Mister. Saya mau ngerjain. Mau Yang penting ngerjain. saya sekarang mau ngerjain dulu, Mister. Oke. Berusaha nanti hari apa nanti akan daftar Leni? Kalau udah selesai saya daftar, Mister. Jangan kalau. Insya Allah hari Kamis daftar gitu. Ya. Ami juga begitu ya. Hari Kamis pokoknya harus bisa daftar ya. Esa dari tadi nggak kelihatan ini wajahmu sukanya gelap-gelapan mulu ya sama kayak Akbar tadi ya. Kok Akbar sih? Gelap, Sir. Kameranya jelek. Gimana, Esa? Ada yang ingin ditanyakan, Esa? Nggak ada, Sir. Nggak ada? Sudah, oh iya, Esa mah tinggal daftar kalau nggak salah Esa ya? Ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya kira Dewi, alhamdulillah ini kelihatan. Dewi, kamu kemana saja, Dewi? Dewi, udah sempro belum, Dewi? Belum, Mister. Oke, belum. Itu ditunggu sama Aldi itu, sama Fuad juga ya. Itu Ya, baru Mister. 2 orang, sementara untuk sempro itu 5 orang. Ini Aldi sama Fuad udah nunggu berapa lama ini ya? Ya, Dewi, Aryani, kemudian sama Rara. Itu kan geng-gengannya Aryani kalau nggak salah Rara ya. Ya, jadi silakan ya, biar segera daftar ya. Pokoknya besok Minggu langsung daftar ya. Daftarnya lewat e-kampus soalnya. Ya. Oke. Oke, Aryani, Dewi, kemudian ada Rara juga ya. Jangan bilang iya aja Aryani. Waktu itu bilang iya insya Allah bulan ini saya akan langsung daftar, sampai sekarang hilang nggak ada kabar ya. Jadi harapannya bagi yang jarang atau malah tidak pernah sama sekali ke kampus, saya sangat berharap silakan silaturahmi ke kampus ya. Jadi ada banyak informasi-informasi, ada banyak hal-hal yang bisa kalian dapatkan ketika kalian intens ke kampus. Ya. Dan saya juga sedikit sedih ya dengan teman-teman kalian yang tidak ada kabarnya sama sekali itu. Saya nggak tahu. Ini kan yang sudah bergabung ada 32.
Berarti ada sekitar 25 atau 26 orang, itu berarti kabarnya bagaimana saya nggak tahu. Ya, padahal paling tidak ketika situasi kita seperti sekarang ini, ya, pertemuan seperti ini kan penting agar kalian segera bisa mengambil ancang-ancang, segera merencanakan kapan akan daftar sidang skripsi. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Akbar, ada yang ingin disampaikan? Akbar, silakan. Akbar co-host kita loh, Akbar hari ini ya. Dari tadi udah membantu memasukkan Hanan dan yang lain-lain. Silakan, Akbar, ada yang ingin disampaikan? Akbar? Aduh, Akbar. Cukup. Semua Oke, sudah. cukup ngopi, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak. Yang lainnya, kalau sudah tidak ada, saya di-mute dulu, Akbar. Akbar lu di mana sih, Bar? Di-mute dulu, Akbar. Oke, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang bisa hadir pada hari ini, pada malam ini, sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbicara atau berdiskusi terkait dengan semakin dekatnya tenggat untuk melakukan pendaftaran sidang skripsi. Ya, terima kasih banyak ya, dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk segera bisa daftar ya. Kalian semua yang ikut pada pertemuan malam ini bisa segera daftar dan bisa sidang pada bulan Agustus. Ya, harapannya begitu. Ya, terima kasih banyak, Afif. Saya akan sebutkan satu persatu. Ada Dezi, Reka, Anissa, Ari, Mutiara, Firly, Aldi, Oci, Kondila, udah tidur kayaknya, Esa, Aryani, Oci, Rosidayana, Nurdiati Asia, Faris, saya nggak tahu nih Faris lagi nongkrong di mana ya. Ada Ami, Reski, Dini, Leni, ada Alin, kakak tingkat kalian, senior kalian, ada Sania Syakira, Sania, Nadidah sama Vera kemana? Sania? Kemana? Ada. Ya udah, lagi pada pacaran. Nadidah sama Vera lagi pacaran. Oke. Dewi Aulia juga terima kasih. Kemudian di slide keduanya Mutiara, tadi sudah saya sebut belum Mutiara? Mutiara belum ya, ada Mutiara, saya sebutin lagi lah. Ini slide kedua, Mutiara Indasari, Filiani Aska, Aldi sudah tadi, Oci Atika, ada Kondila, nah, akhirnya bangun juga Kondila, pasti panggil ya. Nurdiati Asia, Arosi Dayana, Aryani, Esa, Hanan Mukafa, Faris, Ginarti Eka, udah, Reski Fauziah, Dini Ismaya, Nabila, ada Marina, ada Baiti, ada Rizky Dinilah Fitrina Putri, Mutiara Nurul Humaira, ada Fuad Asrofi, ada Lulu Farhan. Saya kira sudah saya sebutkan semua ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu aktivitas kencan kalian, aktivitas pacaran kalian ya. Sekali lagi waktu kalian tinggal 6 hari lagi ya. Manfaatkan dengan bijak, kemudian sekali lagi saya akan membantu sebisa mungkin terkait dengan apapun yang akan melancarkan pendaftaran sidang skripsi kalian. Ya, terima kasih banyak, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.